Tentunainers, selamat sore. Apa kabar kamu di edisi hari ini ya? Hari Rabu, tanggal 20. Tidak cenang karena koneksi buruk. Di luar cuaca hujan, tapi nggak apa-apa. Kita masih tetap akan nemenin kamu pastinya sampai jam 6 sore aja bareng Ayah. Dan sebentar lagi kita akan berbincang-bincang pastinya. Dengan siapa ya? Kalau yang udah lihat feed kita pasti tahu. Dengan Dr. Lina Lasminingrum MKes SPTHT, tentunya dari Promkes RSHS. Karena disikat seputar informasi kesehatan hari ini, kita akan membahas tentang infeksi telinga luar. Buat kamu yang mau bertanya-tanya tentang infeksi telinga luar itu apa, seperti apa, atau ada yang mau ditanyain seputaran itu, boleh banget komen di sini ya. Nanti kita bahas langsung bersama Dr. Lina Lasminingrum MKes. Oke. By the way, ini dari mana aja? Kasih tahu dong, spill dong, kamu dari mana aja? Kayaknya ini udah sama-sama nggak sabar ya, pengen ngobrol-ngobrol dengan ibu yang buruk katanya. Ya ampun, signal please ya, please bersahabat banget ya, please sore ini aja bersahabat ya signalnya ya. Oke, di sini udah ada Ayah mau sapa satu-satu ya sambil kita menunggu narasumber kita. Ada Eki RM, ada RZMFDHL. Ini gimana ngejanya? Ada Ebas Maulana, baik. Oke, ini siapa ya? Ini, mohon maaf dokter, izin bertanya, apakah akun baik, sebentar, ini sudah ada permintaan, cuman ini akun dokternya atau bukan ya? Atau kita coba accept dulu ya. Baik. Ini ada request, tapi bukan dari akun RSHS. Oke, kita coba terima dulu ya. Kurang aja ya. Baik. Halo. Oh iya, betul. Halo dokter, assalamualaikum. Selamat sore dokter. Waalaikumsalam, selamat sore juga. Sorry, pakai masker, masih di lingkungan rumah sakit? Ya, nggak apa-apa dokter. Ya. Oh, masih praktek dok? Masih ngantor. Baik, luar biasa sekali dokter. Menyempatkan diri di tengah kesibukan sore hari ini. Iya. Apa kabar dokter hari ini dok? Kabar baik, hujan di Bandung. Alhamdulillah ya dok. Dokter, sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutiara. Dokter boleh panggil saya Ayah ya dok ya? Iya, mangga. Oke dokter, di kesempatan yang luar biasa sekali di sore hari ini, Tasikmalaya hujan nih dok saat ini. Gimana di Bandung dok? Kita hujan udah berhenti, juga kah? Udah berhenti Oh, udah hujan berhenti. ya. Iya. Oh, giliran sebenarnya ya. Dok, di cuaca musim gini kan rawan sekali dengan batuk pilek gitu ya, sakit tenggorokan. Dokter, pasiennya sekarang lagi banyak yang seperti itu juga nggak? Iya, batuk pilek lagi banyak dan lama sembuhnya. Betul. Sampai ngira ini COVID bukan ya gitu kan? Karena saking lama. Ya, harus dicek. Betul. Oke dokter, sebelum kita melanjutkan obrolan kita, dokter boleh dong disapa para penonton kita yang hadir
di kesempatan sore hari ini dan juga para pendengar radio MDK yang berada dimanapun. Nama panggilan radio kita 10 to 9ers, dokter. Iya, selamat sore para 10 to 9ers. Selamat, ya apa kabar? Mudah-mudahan sehat semua. Walaupun pandemi kayaknya udah turun, tapi hati-hati tetap. Ya, masih banyak juga. Jadi ya, jangan menularkan, jangan tertular. Oke, karena memang cuaca juga sekarang ekstrim banget ya dok ya, di Tasikmalaya sendiri hampir setiap hari itu hujan. Jadi siang panas banget, sorenya hujan yang langsung besar gitu loh dok. Bandung ya, sama dok? Tapi Bandung sama, tapi relatif suhu lebih turun ya, agak 20, 22 gitu, rata-rata kayaknya segitu. Kalau siang karena hujan mungkin jadi nggak terlalu kerasa panas. Oke, jadi lebih dingin ya dok ya? Iya. Alhamdulillah. AC lebih hemat ya dok? Nggak pakai AC. Oke dokter, di sore hari ini di Sikat seputar informasi kesehatan kita akan membahas tentang infeksi telinga luar. Dokter boleh dong dijelaskan apa sih yang dimaksud dengan infeksi telinga luar sendiri? Oke, kita bicara mengenai infeksi telinga luar. Ini banyak sekali ya kejadiannya. Yang penting kita tahu sebetulnya telinga luar tuh di mana. Jadi kalau misalnya telinga kita sebetulnya dibagi antara 3 bagian. Ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar itu termasuk daun telinga dan liang telinga sampai gendang telinga. Nah, daerah itu juga sering infeksi dan cukup mengganggu kalau terjadi infeksi di telinga luar. Oke, jadi gendang telinga pun disebutnya masih termasuk Jadi dia batas. Gendang telinga itu biasanya dimasukkan ke dalam telinga tengah, tapi sebetulnya bagian dari paling luar itu masuk telinga luar. Oke, dokter, infeksi telinga luar sendiri paling banyak kasusnya seperti apa sih dok? Yang sering dokter tangani? Sebetulnya kalau paling banyak disebut sih sebetulnya karena korek-korek telinga ya, kayaknya kurang kerjaan gitu. Apalagi di zaman pandemi kemarin, kayaknya orang diem di rumah kurang kerjaan gitu ya, jadi ngorek-ngorek telinga segala macam. Dan itu ketika mulai kita praktek lagi yang namanya infeksi telinga, banyak sekali infeksi telinga luar gitu. Ya, jadi umumnya banyak sih penyebab infeksi telinga luar. Umumnya memang seringnya dikorek-korek, kemudian kelembaban di telinga luar sendiri yang kurang terjaga, ya misalnya keringat banyak, pakai jilbab terus misalnya itu. Kemudian memang pada perenang biasanya yang kena air terus, itu dia sering menyebabkan infeksi telinga tengah. Oke, itu dok kalau dikorek-korek sendiri sebetulnya itu tuh boleh nggak sih dok kayak pakai cotton bud gitu? Jadi gini, secara naturalnya si telinga itu membersihkan sendiri. Jadi dia punya self cleansing mekanisme self cleansing. Jadi secara normal sebetulnya telinga kita selalu ada kotoran telinga karena dia selalu ada kelenjar kotoran di situ dan dia selalu menghasilkan kotoran telinga. Kotoran telinganya biasanya berwarna kecoklatan, terus kayak lemak gitu, kayak kayak wax gitu. Kemudian berbau supaya serangga nggak mau masuk. Nah, jadi sebetulnya kotoran itu melindungi telinga kita. Hanya saja kadang-kadang kalau ada kotoran itu sebetulnya kemudian gatel, orang jadi pengen ngorek. Atau ada orang yang terlalu terobsesi supaya bersih. Jadi kalau dia ngorek dikit di cotton budnya ada kuning, wah terus saja. Nah, itu yang bisa menyebabkan laserasi di liang telinga luar sehingga bisa menyebabkan infeksi telinga. Itu. Jadi sebetulnya normal ada kotoran sedikit berwarna kuning atau coklat, sebenarnya normal sekali. Karena dengan kita bicara atau makan, dia tuh akan ke pinggir, kemudian nanti akan menguap, ada lagi. Terus aja gitu. Jadi kalau itu terjaga dengan baik, sebetulnya telinga kita aman-aman aja. Oke, jadi sebetulnya pembersihan secara rutin kayak seminggu sekali gitu, itu pakai cotton bud kayak gitu sebetulnya tidak dianjurkan. Sama sekali tidak dianjurkan karena kadang-kadang kotoran yang keluar itu tidak seperti tadi ya kayak berminyak itu, kadang-kadang kotorannya keras atau memang banyak sekali, jadi ketika dikorek dia malah masuk terus padat gitu, jadi memang tidak keluar tapi malah numpuk. Oke, wah luar biasa, baru tahu karena tim yang
sering sering bersihin karena itu ya gatal, dan ya seperti yang tadi dokter katakan, kalau udah rasanya udah dapat gitu terus enak. Kalau saya dok, bahkan sering kali setiap habis bersihin telinga terlalu dalam, saya tuh sering vertigo dok. Vertigo tuh muter. Iya, pusing Muter. yang muter. Oh, iya jangan. Atau sebetulnya ada saraf sih di dalam di liang telinga itu sebenarnya untuk batuk. Biasanya kalau kita kena, nah itu batuk. Kalau Betul. ya bisa terjadi justru batuk dan gatal-gatal tenggorokan dan batuk. Sebenarnya itu. Oh. Nah dok, kalau abis mandi nih kita atau abis renang nih biasanya kan basah ya dok ya. Nah untuk menjaga supaya tidak lembab sendiri berarti dibersihinnya pakai pakai apa dok baiknya? Gini Pakai aja sebetulnya miringkan saja. oh Kalau tidak ada apa-apa di liang telinganya, kalau nggak ada kotoran, sebenarnya airnya akan keluar. Apalagi liang telinga kita itu cukup hangat, gitu hangat. Jadi sebetulnya air yang ada masuk di situ itu bisa menguap. Jadi no problem. Kecuali di liang telinganya ada kotoran. Jadi air yang masuk kemudian diserap oleh kotoran, kotorannya ngembang, ya memang nggak enak. Jadi itu memang harus dibantu untuk dikeluarkan. oke, jadi mengenai ini dok, bener nggak sih dok, kayak aku tuh dari kecil ya dok ya. Aduh kayaknya ini dokter jangan ketawa ya. Dari kecil kalau ada air masuk ke sini ke telinga kanan katanya ya, kita harus tutup telinga kiri kayak gini. Emang bener dok harus ditutup kayak gini nggak sih? Gimana? Masuk telinga kanan, telinga kiri yang ditutup. Iya, jadi posisi kita tuh gini ya, miring ke kanan, terus telinga kiri kita ditutup katanya biar nggak pindah dari telinga kanan ke telinga kiri. Oh, nah, jauh. Nggak ada ya dok ya? Nggak ada. Berarti itu Karena mitos liang ya dok telinga ya? terus ada gendang telinga. Kiri kanan kan udah liang telinga, ada gendang telinga. Kiri kanan udah cuma 2,5 cm, nggak kemana-mana lagi. Oh ya ampun, berarti itu mitos ya? Karena ya Mitos dari banget. kecil tuh diajarin selalu kayak gitu yang namanya di kampung gitu kan, terus tradisi itu kan selalu ada ya dok ya. Nah, Katanya kalau masuk air udah tutup yang kalau masuk ke telinga kanan tutup telinga kiri terus kemudian miring gitu. ya Begitupun kalau miringnya mah bener lah, tapi nutup-nutupnya mah nggak usah. nggak bisa ya dok ya. Oke Nggak usah. baik. Satu mitos terpatahkan Tentu Niners. Nah kan makanya wajib banget kamu stay tune di Sikat karena banyak sekali fakta-fakta menarik yang secara medisnya, yang secara kebenarannya itu seperti ini. Baik. Oke dokter. Paling parah nih dok dari infeksi telinga luar sendiri nih dok. Apa sih dok yang dirasakan gejala-gejalanya? Sebetulnya pertama kali biasanya gatal, mulai dengan gatal. Kemudian merasa nggak nyaman ya, karena tentunya kalau ada infeksi dia akan mulai bengkak. Kemudian nggak ada infeksi biasanya keluar cairan, karena biasanya infeksi seperti itu, ada keluar cairan, nggak nyaman, gatal, tidak nyaman. Kemudian kalau berlanjut terus itu nyeri mah parah, nyerinya sakit banget gitu, sakit bisa sakit kepala sebelah, kemudian demam, itu khas banget untuk telinga luar. Dan kalau kita lihat anak-anak nih, kalau misalnya infeksi telinga luar dia nggak mau ganti baju biasanya, karena kalau baju leher kerahnya masuk lewat telinga tuh dia akan terganggu, dia merasa nyeri dan dia biasanya nggak mau gitu. Jadi Oh, telinganya kalau kita pegang atau daun telinga kita tarik itu pasti nyeri. Jadi itu khas sekali untuk radang telinga luar. Jadi oke. gatal, kemudian nggak nyaman, kemudian nyeri, itu yang khas. Itu gejala-gejalanya ya dok ya. Hmm. Oke, berarti dok kalau misalkan sudah tanpa sadar gitu ya, dia tuh nggak tahu kalau misalkan terkena infeksi. Bisa apa sih dok kemungkinan yang paling buruknya? Sebetulnya jarang ya kalau dia tidak tahu dia terkena infeksi. Yang sering adalah infeksinya misalnya berlanjut lama, kemudian basah. Nah itu kronis biasanya mulai dia nggak terlalu aware gitu ada infeksi di telinganya. Tapi kalau di awal-awal biasanya dia tahu persis bahwa dia nyeri. Yang pentingnya juga sih sebetulnya seringnya infeksi ini bisa sembuh sendiri juga kalau misalnya tidak terlalu berat. Infeksinya bisa Oh, sembuh sendiri gitu. Nah, tapi kalau enggak ya kita harus obatin. Gitu. Kita obatin oh. dan kalau misalnya tidak kita obatin ini bisa berlanjut karena tadinya di kulit kemudian masuk lebih ke dalam lagi, ada jaringan soft tissue ya di bawahnya, jaringan lunak makin bawah lagi jadi bisa bengkak, bisa ke daerah muka dan sebagainya. Oke, baik dokter. Di sini ada yang bertanya ya dokter melalui WhatsApp kita di 0812111029. Katanya gini, selamat sore Radio MDK, selamat sore dokter, saya Jaka dari Garut.
Mau bertanya apakah ear candle dapat membantu membersihkan telinga? Terima kasih dokter katanya. Iya, ear candle ada di zamannya itu, hebat, hebat, heboh sekali ya pakai ear candle. Betul betul. Tapi sebetulnya kita tidak menyarankan memakai ear candle. Ear candle itu kan sebetulnya ada lilin, kemudian wangi-wangi, ya dikasih lilinnya Betul. dipanasin ya, Aromaterapi. katanya bisa mengeluarkan kotoran. Ya, sebetulnya mungkin itu aromaterapi, tapi kita tidak anjurkan karena berdasarkan penelitian sebetulnya si lilinnya itu sering jatuh ke liang telinga. Jadi nempel di liang telinga Oh, dan itu menyebabkan gatal luar biasa. Dan susah ngebenerinnya gitu. Jadi kita menunggu saja kapan kulitnya itu terlepas sendiri. Maksudnya deskonasi ya. Kalau kulit kita juga kan ada pengelupasan normal. betul. Jadi kita sebetulnya ya kadang-kadang cuma menunggu itu aja, kontrol saja. Oke, Jadi tidak berarti memang direkomendasikan menggunakan ear candle. jangan aneh-aneh lah ya dok ya, udah biarin aja gitu ya. Iya, jangan aneh-aneh karena debu Oke. itu sebetulnya self cleansing, jadi bagus banget telinga kita itu. Hmm, Oke, dok, ada yang bertanya lagi dari Rano DM. Selamat sore dokter, katanya selamat sore 10to9ers. Saya ingin bertanya, untuk membersihkan telinga, baiknya caranya bagaimana? Apakah bagian luarnya saja, sekitar daun telinga, atau hingga lubang telinga? Sebetulnya tadi udah kita bahas ya dok ya, tapi mungkin beliau baru bergabung dokter, boleh dijelaskan ulang sedikit dokter? Iya, sebetulnya memang kita tidak menyarankan untuk liang telinga kita cuci gitu ya. Sebetulnya kalau kita muslim lima kali sehari juga secara normal kita membersihkan telinga, daun telinga. Nah, kalau misalnya itu tadi saya bilang bahwa karena natural apa healing atau natural dari pembersihan cleansing dari telinga itu ada dan terjadi, sebetulnya kita tidak perlu melakukan pembersihan telinga. Oke, oke, Sebetulnya baik. yang terobsesi Dokter, nih, banyak yang terobsesi bersih banget, nah itu yang suka gatel. Dan itu khas sekali pasiennya, nanti datang, nanti berapa bulan kembali datang lagi kayak gitu lagi, berapa bulan kembali gitu lagi. Jadi sebetulnya memang jadi apa ya, khas buat pasien-pasiennya. sudah, ya. Baik. Dokter, ada katanya yang kasusnya itu ketika mengunyah, dia juga merasakan sakit, dokter, di telinganya. Apakah itu termasuk infeksi telinga luar, dok? Bisa jadi. Jadi kalau infeksi telinga luar kan kita lihat bahwa dia ada bengkak, merahan pada liang telinga. Jadi ketika kita bicara atau mengunyah si apa sendi untuk mengunyah itu juga kita bisa lihat bahwa dia dekat sekali dengan liang telinga. Jadi ketika itu bergerak itu bisa juga menyebabkan nyeri yang kelihatan nyata. Tapi ada juga misalnya sendinya sendiri yang sakit gitu. Jadi ketika mengunyah sakitnya, sendinya yang sakit, temporomandibular joint-nya yang tidak betul gitu. Jadi mungkin itu juga harus dinilai kembali. Apakah memang kena liang telinganya ataukah karena sendinya. Oke. Oke, dokter, kita mau lanjut lagi. Ada pertanyaan lagi nih dari Denis Oktrivianto. Selamat sore dokter, izin bertanya. Kalau kita menggunakan headset milik orang lain, apakah kita bisa tertular penyakit telinga orang lain, katanya dokter? Penyakit telinga apa tuh? Jadi gini ya, headset, kalau penggunaan headset kan sebetulnya harus bersih aja ya. Headset juga kan nggak masuk-masuk amat gitu. Jadi sebetulnya Ya. dibersihkan dulu aja. Kan biasalah kita ngebersihin dulu, misalnya dengan alkohol dan sebagainya, baru kita pasang sih sebetulnya. Ya kalau bisa mah nggak usah pinjam-pinjaman ya. Oh, nggak usah ya dok ya. Emang Iya. ada dok, adakah penyakit yang ditularkan dari telinga ini sendiri dok? Sebetulnya kalau misalnya kayak apa ya, kayak eksim segala macam atau infeksi sebetulnya dengan Hmm? infeksi nanahnya itu misalnya ya ada nanahnya itu masih tersimpan di headsetnya itu bisa aja. Apalagi kalau telinga yang pakai juga ada masalah gitu, ada laserasi atau apa itu bisa terjadi. Tapi ya itu sebetulnya jarang lah. Jarang ya dok ya. Oke, tapi memang baiknya sendiri kita menggunakan barang sendiri ya dok ya. Jangan tukar pakai Iyalah. sama orang lain. Ya. Betul, Sekarang betul, betul. zamannya juga semua Oke, udah dok. pakai headset, udah headset sendiri aja. Iya, beli aja ya dok ya. Beli aja. Terus kalau ada yang minjam berarti kita mencoba untuk apa ya dok ya, bukan kikir ya dok ya istilahnya, nggak usah gitu Asal ya, nggak usah. dibersihin nggak apa-apa sih sebetulnya, dibersihkan saja pakai alkohol, dilap dulu pakai alkohol, Hmm? nggak problem sih sebetulnya. Ya.
Oke, baik. Dokter, ada pertanyaan selanjutnya nih dokter dari Ebas Maulana. Dokter, saya sering berenang. Terus kadang suka sakit telinganya. Apakah itu infeksi telinga, dokter? Lalu bagaimana cara penanganannya, katanya dok? Artinya setiap berenang apakah sakit atau tidak, memang itu harus dibuktikan. Tetapi mereka yang suka berenang itu memang lebih cenderung untuk mendapatkan infeksi ini lebih tinggi gitu. Kemungkinan untuk mendapatkan infeksi telinga jauh lebih tinggi karena basah terus ya, basah terus di dalam air lama. Jadi ada namanya swimmer's ear, itu termasuk radang telinga luar yang cukup sering pada orang-orang perenang. Memang harus dibuktikan. Oh iya, dan baiknya mungkin kalau renang pakai penutup telinga itu ya dok ya? Ya sebaiknya, ya. Dan kita tapi mencegah. kadang-kadang dengan cuaca dingin aja, misalnya airnya dingin, ada spasme mungkin dari otot-otot itu juga bisa nyeri. Jadi memang harus dibuktikan apakah itu radang telinga luar atau bukan. Oke, baik. Dokter, ini banyak sekali pertanyaan. Kita mau jawab berapa lagi, dok? Ini dok, ada 5 pertanyaan dulu nih dok. Tapi kita jawab sebagian aja ya dok ya. Iya, iya. Dari dok, katanya izin bertanya, bagaimana mengenai gurah telinga? Apakah disarankan atau tidak dok untuk gurah telinga? Terima kasih dokter. Aduh, gurah telinga emang ada ya? Ada gurah telinga ya? Ada dok yang saya kalau ada kalau dok kayak gurah ya ada. Tentunya ya, tidak disarankan karena gurah itu kan memberikan sesuatu zat untuk ada keluar sekresi ya, jadi cairan banyak. Pada telinga tentu tidak kita harapkan itu karena telinga adalah kulit, telinga luar itu kulit, jadi nggak mungkin sebetulnya untuk digurah. Kalau dibersihkan itu ya mungkin saja kita kadang-kadang kalau pasien datang juga ingin dibersihkan telinga, kadang-kadang kita spooling semprot gitu, itu nggak ada masalah. Tetapi kalau gurah saya rasa tidak pada tempatnya untuk telinga luar ya, karena kulit dia tidak akan mengeluarkan apapun. Baik, oke. Jadi intinya tidak boleh ya ear candle, kemudian bersihin telinga, kemudian apalagi gurah telinga, big no ya dok. Baik, dokter. Pertanyaan selanjutnya nih dok. Selamat sore dokter, izin menanyakan. Saya sering mengorek telinga. Sekiranya apa yang harus saya lakukan ya dok jika kulit telinga saya sudah terlanjur rusak akibat sering korek telinga, katanya dokter. Tahunya rusak gimana ya? Apa yang disebut rusak gitu? Kalau misalnya dia aman-aman saja, mungkin ya tidak ada kerusakan. Tapi memang harus dilihat saja. Pertama-tama tentunya berhenti untuk ngorek-ngorek telinganya. Itu dulu, berhenti ngorek-ngorek telinganya. Terus datang ke dokter, nanti 6 bulan sekali dilihat. Kalau memang terjadi kerusakan, contohnya kerusakan adalah misalnya penebalan kulit. Karena terlalu sering ada iritasi atau baik kulit biasanya menebal dan itu gatal. Ya itu mungkin memang perlu tindakan lain. Gitu. Ada suatu tindakan. Tapi kalau enggak sih, enggak ada masalah. Cuman berhentilah korek-korek gitu. Oke, dokter, karena kan jujur saya sendiri karena sudah terbiasa jadi sering merasakan kalau misalkan seminggu atau 2 minggu gitu ya lupa nggak bersihin telinga, kadang tuh gatal. Itu untuk menghilangkan rasa gatalnya sendiri gimana dok? Apakah itu karena kotoran atau enggak ya? Tergantung sih. Tapi kadang-kadang ada orang juga dengan alergi kulit. Sama aja itu telinga itu kan kulit. Yang telinga itu kulit. Jadi kalau misalnya dia sedang alergi, mungkin muncul alergi di telinganya sehingga gatalnya telinga itu tidak mungkin muncul. Memang harus diperiksa. Oke. Ya karena jujur biasanya gini, kalau udah gatal kan enak ya dok ya, kalau dikorek-korek gitu tuh berasa digaruk gitu loh dok. Gatalnya. Begini, kalaupun terpaksa harus dibersihkan atau ngorek, sebenarnya kalaupun terpaksa pakai cotton bud yang lebih kecil dari liang telinga, gerakan memutar terus keluarin. Kalau nggak ada apa-apa udah berhenti gitu. Jadi jangan terus malah ngorek-ngorek masuk ke dalam. Itu akan menyebabkan penumpukan dan malah lebih sulit ya. Baik, dokter, malah sekarang saya jujur ya dok ya, karena baru tahu juga tentang ini. Lihat di online shop nih sekarang banyak banget pembersih telinga yang dari besi itu loh dok. Yang dari besi ya, yang berbentuk yang bulat. Kait ya? Kait. Ya, yang kayak gitu. Itu berarti sebetulnya nggak
malah lebih berbahaya ya dok ya, karena bahannya juga sendiri Sekarang dari. gimana kita bisa membersihkan sesuatu yang kita nggak bisa lihat sendiri, kan? Liang telinga kita itu tidak lurus, dia tuh agak mengkol sedikit gitu. Jadi Oke. untuk lurus itu nih harus ditarik dulu ke belakang, baru kita bisa lihat lurus. Tapi kan nggak mungkin gitu. Kadang-kadang orang bilang, ih, ngejeduk ini pasti ada kotoran. Padahal memang liangnya mengkol gitu. Jadi nggak tepat gitu. Nah, jadi Oke. memang menurut saya sih agak-agak riskan untuk korek-korek sendiri. Dan nyatanya juga banyak yang infeksi gitu. Oke, baik. Iya, saya sendiri dok suka sampai batuk. Kalau udah batuk kan sebenarnya udah Ya sakit ya. makanya ini udah terlalu dalam loh kalau batuk. Oke, baik. Udah deket Aduh, banget sama gendang telinga, hati-hati. aduh ya baik dokter. Ini luar biasa sih, edukasi untuk diri sendiri banyak tahu gitu ya dok ya. Yang tadinya nggak tahu. Oke dok, ini kita coba jawab 2 pertanyaan lagi aja ya dok ya, karena durasi Ya. kita juga. Dok, katanya kalau conge apakah bagian dari infeksi telinga luar atau telinga dalam dok? Oke, kalau conge itu kita kenal banget ya, congean gitu ya, jadi keluar cairan dari liang telinga ya. Kalau Hmm. conge berbeda lagi, kalau namanya conge itu infeksi dari telinga tengah. Oh, Infeksi telinga tengah seperti biasa kalau infeksi kadang-kadang keluar cairan. Nah, keluar cairannya ini keluar ke liang telinga karena gendang telinganya berlubang. Kalau pada congean biasanya gendang telinganya berlubang sehingga cairan akan keluar ke liang telinga. Jadi agak berbeda. Kalau misalnya infeksi liang telinga bisa juga keluar cairan tapi gendang telinga tetap normal. Kalau congean gendang telinga sudah berlubang. Jadi derajat untuk gangguan dengarnya untuk congean jauh lebih jelek. oke. Berarti kalau itu udah di level memang sudah parah juga ya dok ya? Iya, agak lebih lebih banyak masalahnya gitu kalau congean. Oke. Dok, terakhir nih dok, kita jawab satu Ya, pertanyaan lagi. Dari Arif Fahrijal. Assalamualaikum, selamat sore dokter. Saya Arif. Apa tanda dan gejala infeksi telinga pada anak dok? Lalu bagaimana pertolongan pertama yang dapat kita lakukan? Terima kasih, katanya dokter. kalau infeksi kita ngomong infeksi telinga luar ya pada anak. Kalau anak jelas banget sakit, sakit telinga, dia rewel dan dia biasanya nutup telinganya, nggak mau dipegang, nggak mau diapain. Karena kalau kepegang atau kepegang atau kesentuh, tadi saya bilang banyak ada pasien-pasien kalau dia nggak mau buka baju karena begitu itu dia akan sakit. Itu khas banget dan itu rewel anaknya, bisa jadi demam. Pengobatan pertama tentunya kasih anti nyeri. Mangga punya apa di rumah, punya paracetamol atau apa silahkan, anti nyeri apapun itu sangat membantu anak itu. Gitu. Setelah Oke. itu nanti mungkin kita lihat, biasanya dokter memberikan tetes telinga. Yang penting sebetulnya pada infeksi yang tidak tertangani dengan obat-obatan di awal, kita berikan tetes telinga. Tetes telinganya biasanya mengandung obat untuk mengurangi bengkaknya, mengurangi peradangannya, dan ada juga anti nyerinya di situ. Jadi sebetulnya kita akan berikan tetes telinga pada anak. Oke. Dan intinya kita sebagai orang tua memang harus peka ya dok ya terhadap anak gitu. Jangan anak rewel tiba-tiba dimarahin padahal dia sedang merasakan sakit gitu ya. Apalagi kalau udah sampai anaknya pegang-pegang telinga, itu berarti Iya, kan dia mengalami infeksi di telinga luarnya. iya. Baik. Kadang-kadang juga infeksi telinga luarnya disebabkan ibunya gemes, ada kotoran. Jadi ibunya yang ngorek-ngorekin, ngorek-ngorekin yang telinga anaknya supaya bersih, tapi ternyata kemudian terjadi infeksi, itu juga sering. Saya dok jujur suka seperti itu. Dan akhirnya Atulah. anak saya juga jadi kecanduan dok. Kayak jadi kalau misalkan udah 2 minggu gitu ya, mami kok telinga aku belum dibersihin gitu. Ya, Kalau ternyata ya. selama ini Ini kalau salah. sebenarnya luar, kelihatan di luar dengan lampu kepala atau lampu apapun yang penerangan yang baik kelihatan gitu sih, silakan saja sih sebetulnya. Tapi jangan terus-terusan masuk ke dalam, wah gemes ngejar itu nggak perlu. Oke. Jadi sebenarnya masih aman kalau untuk kayak udah di Kalau luar, sekitar ya kalau di sini kelihatan di luar ya silakan. kalian. Baik dokter. Terima kasih. Wah, dokter saya mendapatkan fakta mengejutkan yang luar biasa sekali selama ini. Ternyata banyak sekali yang sudah saya lakukan ternyata salah. Itulah pentingnya kita harus mengetahui informasi kesehatan ya, 29ers. Baik, dokter, sebelum kita mengakhiri obrolan kita di sore hari ini, ada yang ingin disampaikan kepada 29ers dan para penonton kita
di sore hari ini? Iya, kepada para 10 to 9ers ya, Ya, pokoknya ya yakin aja lah bahwa sebetulnya telinga kita juga punya mekanisme pembersihan yang baik gitu. Jadi jangan terlalu terobsesi ingin bersih sekali, sebetulnya nggak perlu. Itu akan menyebabkan lingkungan di liang telinganya tidak benar, kemudian kemungkinan infeksi lebih mudah. Jadi kalau saya sarankan 6 bulan sekali kontrol aja, lihat kalau nggak ada masalah ya sudah. Jadi sebetulnya aman buat kita juga. Ini tuh tetap sehat. oke, baik. Terima kasih dokter untuk Ya, informasinya, untuk edukasinya di sore hari ini, nyempet-nyempetin di tengah kesibukannya. Semoga dokter sehat selalu, sukses selalu amin. dokter. Nanti, Sami-sami. nanti kita ketemu lagi dokter, insya Allah mudah-mudahan dengan tema yang luar biasa lagi pastinya dokter. Ya, Saya mau ya. Saya mohon maaf ya dok ya apabila ada ucapan ataupun kata-kata yang kurang berkenan di hati dokter, mohon dimaafkan. Sami-sami sehat selalu. Amin. Baik. Sekali Amin. lagi terima Ya, kasih dokter. Sampai jumpa. ya. Oke, itu dia Tentiners obrolan Assalamualaikum. kita dengan Dokter Lina Lasminingrum MKes SPTHT Udah. dari Promkes RSHS Bandung. Jangan lupa terus stay tune setiap hari Rabu jam 4:30 sore. Itu ada sikat seputar informasi kesehatan di mana kita akan langsung ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang luar biasa. Ya kan, banyak banget kan yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu, dan ternyata apa yang kita lakukan selama ini bisa jadi ternyata salah. Banyak mitos-mitos yang harus kita patahkan, Tentunainers. Jangan sampai mitos itu terus meregenerasi ke generasi-generasi selanjutnya, apalagi itu taunya dari kita. Aduh, jangan sampai ya Tentunainers, kalau kesehatan nggak boleh ada mitos-mitosnya. Oke, saya Mutiara Sidik pamit, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai ketemu di minggu depan di Sikat setiap hari Rabu setiap jam 4 sampai jam 6 sore, pastinya di 102,9 FM. Dan terus stay tune di Instagram kita di @radio_mdk, karena di situ kamu bakal banyak banget dapat informasi-informasi yang menarik, dan jangan sampai ketinggalan. Bye bye.